Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Sabrina, NRP terakhir 12, kelompok 1 Mekanika Tanah. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil praktikum konsolidasi kelompok 1 TRKBAC. Yang pertama ada tujuan tes, yaitu untuk menentukan sifat pemampatan suatu contoh tanah, yaitu sifat perubahan isi dan proses keluarnya air dari dalam tanah yang diakibatkan adanya tekanan aksial yang bekerja pada tanah tersebut. Lalu yang kedua, jelaskan penggunaan hasil tes ini untuk pekerjaan teknik sipil. Di lapangan, uji konsolidasi ini yaitu untuk memperoleh gambaran mengenai besaran jembatan dan penurunan pondasi bangunan yang didirikan di atas tanah lempung jenuh. Contoh suatu pembuatan konstruksi yang menggunakan uji konsol ini adalah pembuatan jalan raya, pondasi, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada peralatan dan bahan, yaitu satu set alat odometer lengkap dengan beban-bebannya, ring sampel tanah, cawan, dan timbangan dengan ketelitian 0,01 gram, stopwatch, oven, pisau pemotong air suling, dan air raksa. Lalu di sini ada langkah kerja pengetesan. Yang pertama, siapkan tempat contoh tanah dari ring kuningan, beri pelumas bagian dalamnya untuk mengurangi gesekan dinding, dan timbanglah beratnya. Lalu yang kedua, buatlah benda uji dari contoh tanah undisturbed, kemudian letakkan ke dalam ring dan catatlah tinggi benda uji yang dites. Lalu yang ketiga, timbanglah ring yang berisi contoh tanah tersebut. Yang keempat, tempatkan batu pori yang telah lebih dahulu di bagian atas dan bawah dari cincin tempat contoh tanah, sehingga benda uji yang telah dilapis dengan kertas saring terjepit di antara kedua batu pori tersebut. Kemudian sisa tanah pembuatan benda uji perlu diselidiki kadar air dan spesifik gravitinya. Lalu yang kelima, memasang plat penumpu di atas batu pori tempat contoh tanah. Lalu yang keenam, meletakkan dial reading untuk mengatur penurunan di atas permukaan plat penumpu. Dial reading harus dipasang sedemikian rupa sehingga dial tersebut dapat bekerja dengan baik pada saat permulaan tes. Atur kedudukan dial dan catat pembacaan jarum, dengan demikian pembacaan dial siap dilaksanakan. Lalu yang ketujuh, meletakkan pembebanan pertama seberat 0,5 kg. Catatlah penurunan vertikal dari dial reading pada saat 0,0 menit, 0,10 menit, 0,25 menit, 0,50 menit, 1 menit, dan seterusnya sampai 24 jam atau menit ke 1440. Lalu yang kedelapan, menambahkan air pada konsolidometer sehingga tempat contoh tanah terendam seluruhnya dalam air. Setelah selesai pada pembacaan 24 jam, tambahkan beban sebesar 1 kg. Catatlah penurunan vertikal sebagaimana langkah 7 tadi. Lalu yang kesembilan ada ulangi langkah ke-8 dengan beban tertentu untuk mendapatkan tekan sebesar 1 kg, 2 kg, 4 kg, dan 8 kg. Untuk mendapatkan rebound grab atau unloading test, maka setelah beban tertinggi selesai diberikan selama 24 jam, beban berangsur-angsur dikurangi. Swelling akibat pengurangan ini harus dicatat setiap 30 menit. Apabila telah didapat perubahan kecil sekali, kurang lebih 0,0001 inch atau 0,0025 mm, maka pengurangan beban dapat diteruskan
Dan sedemikian seterusnya, pengurangan beban dapat diteruskan hingga beban yang paling besar, yaitu 8 kilo. Lalu yang ke-11 atau yang terakhir, setelah pengetesan selesai, ambil tanah yang dites dari dalam tempat contoh tanah tersebut dalam oven. Lalu untuk penentuan kadar airnya. Lalu di sini ada data konsol dari praktikum konsolidasi yang dilakukan oleh kelompok kami. Di sini ada tabel perhitungan, di sini ada tabel waktu dan bebannya. Pada waktu 00 dengan beban 0,5 kg mendapatkan hasil bacaan dial seperti ini. 10 detik hingga 24 jam. Di sini dengan beban 1 kg, 2 kg, 4 kg, 8 kg. Setiap berganti hari kami berganti beban, jadi ditambahin bebannya. Lalu di sini ada data rebond. Data rebond ini dihasilkan dari di sini ada tabel waktu dan beban. Setiap 15 menit di beban 4 kg terjadi kenaikan 2,63. Lalu pada waktu ke 30 menit pada beban 2 kg terjadi kenaikan 2,81. Pada beban 1 kilo di waktu 45 menit terjadi kenaikan 3,30. Lalu pada beban setengah kilo pada waktu 60 menit terjadi penurunan 3,26. Lalu tadi tinggi sampelnya 25 cm. Maaf, mungkin di sini 2,5 cm. Lalu di sini ada tabel penurunan dengan beban setengah kilogram. Di sini ada akar waktu, pembacaan dial, dan penurunan. Penurunan ini didapat dari dial dikurangi dengan tinggi sampel. Lalu delta H delta H-nya didapat dari ini dial ke 10 detik sama pembacaan dial yang ke menit ke 8 ini lurusnya. Selisih berarti. Lalu di sini ada tabel penurunan dengan beban 1 kg, tabel penurunan dengan beban 2 kg, tabel penurunan dengan beban 4 kg, tabel penurunan dengan beban 8 kg. Lalu di sini ada grafik-grafiknya. Ini grafik punyanya penurunan 0,5 kg. Seperti ini. Beban 1 kg seperti ini.
Lalu grafik 2 kg seperti ini, dan grafik 4 kg seperti ini, dan yang terakhir grafik metode logaritma waktu oleh beban 8 kg dan akar waktu 8 kg. Di sini juga ada data dari hasil praktikum sebelumnya, yaitu ada tinggi tanah, berat basah, berat kering, spesifik gravity, diameter, luas penampang, tinggi tanah contoh, angka pori, berat tanah kering, dan derajat kejenuhan, serta F. Di sini juga ada akar waktunya, lalu ini menit keberapa dengan beban sekian, dan ini baca LDL-nya. Lalu kita mencari CC, indeks atau pemampatan, dan indeks pemuaian. Indeks pemampatan dan indeks pemuaian. CC Lab-nya dapatkan dari sini. Lalu CS-nya didapatkan dari sini. Seperti ini. Lalu dihasilkan PC atau PO-nya. Di sini mencari PO. Z dikali YT. Lalu PC-nya 1,2. Didapatkan PC per PO yaitu 0,028 0283285294112. Sini ada batas PC-nya, grafik batas PC, dan berdasarkan hasil uji konsolidasi yang telah kami lakukan, didapatkan nilai I0 sebesar 1,57. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.